يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah tatkala Luqman memberikan nasihat kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran, arahan, bimbingan dan nasihat itu, ya bunayya, bimbingan pertama adalah hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu adalah kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Luqman 31-13. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Allah masih titipkan kepada kita kesehatan. Allah masih berikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, dan itu ada bagi kita karena ada sebahagian teman saudara kita umurnya panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, tapi tidak ada kesempatan dan waktu luang untuk ibadah karena sibuk dengan kehidupan hiruk pikuk dunia. Waktu luang ada, badan sehat, umur lagi panjang, tapi kadangkala tidak istiqomah, dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri selalu agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini pembahasan kita berlandaskan kepada firman Allah surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13. Nanti pembahasannya sampai ayat ke-19. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa seperti itu?
Karena ini adalah kita akhir-akhir zaman ini banyak menghadapi tantangan, ujian, cobaan beraneka ragam bentuk yang mengancam diri kita, keluarga kita, terutama dalam segi masalah yang berkenaan dengan problematika kehidupan di dunia ini menuju ketauhidan yang benar. Jadi tantangan-tantangan kita itu sangat luar biasa, dan itu adalah dunia. Dunia ini memang tempatnya itu. Ada baik, ada buruk. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang fahsya, yang mungkar, dan ada yang memang sesuatu yang mengarahkan kita kepada yang lebih baik. Karena Allah telah membekali kita. Di dalam diri kita Allah siapkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Ada kebaikan di dalam diri kita, dan ada juga nilai-nilai yang tidak baik. Sifat fujur itu dia akan naik, dia akan subur kalau dengan maksiat, dosa. Dan sifat-sifat takwa itu dia akan naik, dia akan bagus dengan nilai-nilai kebaikan, ketaatan kepada Allah. Jadi iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu perlu kita membentengi diri, memfilter diri kita, keluarga kita, anak-anak generasi kita, dan semuanya dalam rangka menghadapi kehidupan dunia dengan hiruk pikuknya. Hadirin kaum muslimin, makanya yang terbaik itu pertama kali adalah bagaimana kita selalu menjaga, menguatkan nilai-nilai tauhid yang sudah ada di dalam diri seseorang hamba, baik kita ataupun anak-anak dan turunan kita. Karena tantangan itu ya bisa saja ujian bentuknya, cobaan, atau beraneka ragam bentuk kehidupan dunia ini. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, makanya nilai-nilai tauhid wajib dikuatkan. Itu tidak ada tawar. Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala menentukan seseorang tersebut. Karena tauhid itu adalah ibarat dasar, pondasi atau fondamen. Kalau pondasi dasar rumah bangunan tersebut lurus, bangunan akan lurus. Kalau pondasi dasarnya itu bengkok, bangunan akan bengkok. Makanya penting nilai-nilai tauhid yang ada tersebut tidak cukup hanya sekedar tak kala lahir di azan, di iqamah lah selesai, belum. Tapi bagaimana dikawal terus sampai ada titik keistiqomahannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka nilai utama la tusyrik billah. Ini bahasanya dalam. Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Saja sebutnya lah. Tidak boleh diperserikatkan Allah dengan sesuatu pun. Tak kala ada terdengar panggilan azan, panggilan ibadah, panggilan solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, awak karajo tarui, berarti kita syirik ibadah. Kenapa? Berarti ada yang lebih besar daripada Allah, lebih ada yang kuat ketimbang daripada Allah.
Itu tauhid itu. Hadirin, lebih kurang 13 tahun sebelum Rasul hijrah, itu tauhid. Lah kue, lah mantap, lah hebat, baru pindah hijrah kepada lebih baik. Harus pindah. Boleh kita lihat ilmu padi. Kalau padi di Pasaman Tarwih, buah tidak seberapa, kembang dia tidak, bisa dia hidup sempurna tidak, harus dipindahkan. Ternyata pindah tersebut membuahkan hasil yang terbaik. Jadi tauhid itu sangat menentukan. Kalau pondasi dasar seseorang Islam itu kuat, mantap, hebat, insya Allah sebagai asajonyo, sebagai pejabat, penguasa, apa saja yang dipegang kekuasaan titipan Allah itu aman. Kenapa? Dasar kue. Tapi kalau ndak sama je baliang-baliang terbuki, kamah angin kancangnya ke situ. Ndak ada punya pendirian. Nagarinya jua, undang-undang di otak-atik, sesuai ndak sesuai dengan aturan Allah, dia ndak mau tahu. Bertentangan, berseberangan dengan aturan Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, dia ndak mau tahu. Dia ndak pandang itu. Nam pokok programnya jalan. Kenapa? Dasar tauhid itu ndak dua-dua. Jadi oleh sebab itu hadirin, ternyata tauhid tersebut adalah sangat menentukan. La tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu luar biasa itu hadirin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana ajari diri kita, didik diri kita, keluarga kita, anak dan turunan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Coba bayangin, antara berbakti dengan orang tua disetarakan dengan bersyukur kepada Allah. Luar biasa. Maka anak-anak yang tak pandai bersyukur kepada Allah, nyo banyak melawan kepada orang gaeknya. Anak-anak yang tidak berbakti sama orang tuanya, dia membangkang kepada Allah. Anak yang taat kepada Allah, mungkin kalau ada kita sebagai dosen, sebagai guru, ndak payah muabenya di sekolah doh, lasuah. Kenapa? Dia taat kepada Allah. Akhlaknya sudah mencerminkan, nilai-nilai itu sudah ada. Jadi ternyata mengajarkan bersyukur kepada Allah, kepada anak, ini adalah perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Siapa kamu ajar orang tua, orang gaib. Makanya di rumah tangga itu sangat penting mendidik anak itu. Setidaknya fungsikan 3 rumah. 1 rumah tangga, nan kedua rumah ibadah, masjid atau musola, nan ketiga rumah sekolah. Itu setidaknya sama mati anginnya. Kalau mau diberlakukan ditambah silakan. Kalau di Minangkabau tambah cie di rumah gadang. Wallahu alam. Rumah tangga itu menentukan anak berangkat keluar dari rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga itu rancak, didikanlah bagus, nilai-nilai sudah hebat, insya Allah ke masyarakat dia akan terbawa baik. Jadi ternyata nilai-nilai perlu kita sebagai orang tua, yang terutama adalah ayah, punya tanggung jawab yang besar terhadap anak dan keluarga kita. Bagaimana selalu dikawal nilai-nilai cara bersyukur kepada Allah, dan ajarkan anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan disarahan semantah-mantah ke sekolah, jangan disarahan si bule-bule ke mengaji. Dari rumah dulu ajaran anak awak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, pesan Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ini
perkokoh keyakinan anak. Hadirin, anak itulah punyahnya keyakinan, tapi kadang tak kuat. Ya bunayya, hai anakku, jikalau ada kebaikan di langit, di dalam bumi, tempat yang gelap gulita, di mana saja yang engkau lakukan, ya'ti biha Allah. Allah tahu itu. Jangan macam-macam. Ini namanya pengawasan dari Allah. Jadi tidak sama pengawasan manusia itu, tidak sama. Pengawasan manusia itu sama aja kucing. Kalau kita duduk di hadapan kucing ada makanan, dia diam, anteng aja diam. Lari lawak sakit itu, habis itu. Itu binatang. Tapi pengawasan yang ditanamkan oleh Allah, ingatlah, di masa saja engkau yang melakukan apa saja, sebesar apa saja, sekecil apa saja, kebaikan dan keburukan, Allah tahu. Dia sudah punya keyakinan tapi belum kokoh. Kuatkan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kan lupa dia saja. Oh nyoketik baru berdiazel lah. Nyoketik baru berdiazel lah. Ndak wae ndak salat tu. Nyokan kene baru. Dari ketik taraja-raja lah kadang tak bau-bau lah tuh tarubah tidak kamati jadi parangai. Biasa anak awak dari kecil tu salat. Insya Allah sampai kadang tak biasanya sholat. Dari kete anak perempuan awak tu biasakan memakai menutup aurat. Indak membuka aurat doh. Iko babuek lo undang-undang. Babuek lo peraturan demi keseragaman, demi keserentakan, keseragaman yang itu ndak orang Islam kayak gitu aturannya tu doh. Jilbab itu bukan aturan-aturan Arab, bukan aturan manusia, aturan Allah. An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Allah sampaikan, kul ya ayuhan nabi, hai nabi, sampaikanlah kul. Jadi ayat ini Allah perintahkan kepada nabi dulu. Nabi itu laki-laki. Katakanlah, sampaikanlah li azwajika. Siapa itu? Istri-istrimu. Jadi kita laki-laki yang sudah punya istri, wajib sampaikan kepada istri kita, tutup aurat kalau keluar rumah. Kalau kita biarkan istri kita keluar rumah, tidak menutup aurat, membuka aurat dia, itu namanya dayus. Dayus itu seorang laki-laki membiarkan kemaksiatan di rumah tangga. Dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja haram baginya. Sampaikan ke istri kita. Kemudian siapa lagi? Azwajika wa banatika, anak-anak perempuanmu. Al-Ahzab 59. Anak perempuanmu. Siapa lagi? Wa nisa'il mu'minin, istri-istri orang yang beriman. Kalau tahu bahwa ayat kau sampaian, itu namanya menyampaikan kebenaran. Yadanina alaihina min jalabibihinna, hendaklah mereka menutup kudungnya, menutup jilbabnya ini ke dadanya, ulurkan ke dadanya. Itu adab yang pakai jilbab yang benar itu. Jadi menutup aurat itu bukan budaya-budaya. Karena ada yang nyeleneh itu. Ndak usah ikut budaya-budaya Arab. Ndak ada budaya Arab. Menutup aurat itu, jilbab itu bukan budaya Arab. Perintah Allah. Taat kepada Allah. Itu yang penting dulu. Penting bagi kita. Jadi oleh sebab itu hadirin, mari sampaikan kepada anak-anak kita, tanamkan kesadaran bagaimana dia punya tauhid yang benar, keyakinan yang mantap dan baik. Kemudian juga bagaimana kita ajarkan, kita didik, kita bina anak kita, tanamkan kesadaran ibadah. Hadirin, kesadaran, sadar. Jadinya melakukan ibadah itu sadar, bukan terpaksa. Awalnya bolehlah terpaksa, tapi nanti menjadi kesadaran. Ya bunayya, hai anakku, aqimis shalah,
dirikan salat, perintah Allah, fi'il amar itu. Wa'mur bil ma'ruf, cegah manusia, suruh manusia berbuat kebaikan. Kemudian wanha anil mungkar, cegah manusia dari berbuat mungkar. Dan juga wasbir ala ma'asabak, bersabar apa yang menimpamu. Ada 4 perintah Allah di situ. Ingat perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu wajib. Jadi pertama perintahkan kepada anak kita yaitunya solat. Kalau tidak kita sebagai orang tua berdosa, tanggung dosanya nanti di akhirat. Di dunia saja kita sudah mencicipi. Kadang anak membangkang bagi, anak melawan bagi, anak tidak baik kepada orang tua. Kenapa? Tidak dididik. Jangan salahkan anak, salahkan kita dalam mendidik anak. Kemudian suruh manusia berbuat baik. Kalau dia anak itu sudah baik, ajak temanmu berbuat baik. Kalau kamu sudah sholat, ajak temanmu sholat. Itu caranya itu. Cegah dia dari berbuat mungkar. Kalau tidak taluk, baik dari situ. Jangan dia terlibat pula. Dan bersabar apa yang menimpamu. Jadi ada di dalam surah Luqman surah 31 ayat 17 ini ada 4 nilai-nilai perintah Allah yang wajib bagi kita, terutama kaum laki-laki sebagai orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya agar kalau ingin kita menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, kalau dia perempuan, maka ikuti aturan Allah dan Rasul. Karena tantangan mereka sangat banyak. Narkoba, maksiat, perzinahan, perbuatan-perbuatan asusila lainnya, tawuran. Kita di Padang Sumatera Barat sudah tercoreng. Malu kita sebenarnya. Tawuran sampai potong tangan, dia senang. Salah siapa? Jangan salah-salah dan saling salah menyalah-nyalakan. Fungsikan 3 rumah itu: rumah tangga, rumah ibadah, dan rumah sekolah. Fa'tabiru ya ulil albab la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, maka Allah akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi kebanyakan manusia itu dalam mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fakhnahum bima kanu yakdibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin,
Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Rabbi ja'alna muqimus shalah ya Allah wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa itaa'il qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.